Memang DPRD harus hadir, Oke. nggak boleh kemudian hanya menang, dilantik, lalu sibuk pemilu lagi. Bagaimana nih menyerap aspirasi masyarakat secara merata, termasuk nih di daerah terpencil Saya ya? itu selalu berkomunikasi sama tim itu nggak tahu waktu, kadang tengah malam, kadang ya jam 1 malam, iya video call ya meskipun ya bercanda-bercanda, tapi dari itu kan mereka enak menyampaikan persoalan yang ada. Langkah konkret apa sih ke depan biar politik ini benar-benar benar-benar menjadi ruang perjuangan rakyat gitu loh Mas? Jangan khawatir, kami di PKB itu niatnya clear soal itu. Kami ingin menjadi solusi bangsa. Kalau di PKB kan sekarang itu tagline-nya, PKB solusi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ngobrol bareng Dewan di ABTV bersama saya Risa Ismaya. Bertemu dengan anggota Dewan Wakil kita di Indrapura DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita akan bahas berbagai isu-isu menarik dan juga informasi-informasi penting yang nantinya mungkin juga akan disampaikan oleh beliau narasumber saya yang hadir pada pagi atau menjelang siang hari ini. Atau hari ini untuk Anda yang ingin nanti menyampaikan informasi-informasi kepada beliau melalui media sosial. Dulu sudah kita bahas terkait dengan media sosial, bertemu dengan beliau. Apakah sudah terjadi pertemuan obrolan di media sosial bersama dengan narasumber saya? Siapakah yang hadir hari ini? Ada narasumber muda luar biasa seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Beliau ini ya bisa dibilang public speakingnya 11-12 sama saya lah ya. Ngobrolnya tuh enak gitu ya. Jadi ketika mau menyampaikan sesuatu pasti dipertimbangkan nih nanti publik seperti apa ya responnya seperti itu. Ketika dapat respon positif, it's okay. Kalau enggak, dia juga oke-oke aja gitu ya. Saya hadir bersama dengan Mas Nur Faizin MA, anggota Komisi C dari DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PKB dari Dapil Madura Raya. Di mana hari ini kita akan ngobrol terkait dengan politik agak berat ya. Kalau kemarin waktu pertemuan pertama kita ngobrolnya tentang media sosial ya. Masih agak-agak ringan lah ya. Kalau kita ngomongin politik agak serius nih obrolannya. Tapi kita sapa dulu aja beliau yang hadir di kesempatan kali ini. Mas Sen, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Ngobrolnya agak berat hari ini nggak apa-apa ya? Sebetulnya itu mungkin kalau bisa dikoreksi nggak berat lah. Nggak berat ya? Karena politik itu sebetulnya apa yang kita alami sehari-hari, makanan sehari-hari lah. Bagi orang awam sedikit berat juga kalau kita ya karena ngomongin mungkin politik nih. dikonstruksinya, dikonstruksinya kayak seolah politik ini satu yang ribet gitu ya. Di luar kita. Padahal kan politik itu ngatur kita sejak kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Betul. Bahkan saat tidur pun kita diatur oleh politik. Nah, akhirnya ini tugas kita bagaimana mendekatkan politik sebetulnya kepada masyarakat yang sebetulnya sudah dekat, cuma kan dibikin jauh. Betul. Dibikin seolah-olah ini politik ini ngeri lah. Definisinya agak diperbolakan iya, gitu ya. Agak dibesar-besarkan gitu ya. Terkonstruk di masyarakat seolah-olah politik ini sesuatu yang di luar mereka. Padahal kan politik ini ada di dalam mereka. Bahkan di dalam kamar pun suami istri pun itu butuh politik. Betul. Itu bagi yang paham sekali pasti tahu itu salah satu bagian dari politik ya. Sederhana ya contoh ya. Oke. Misalnya suami istri, suaminya itu kalau tidur dia nggak bisa kalau lampunya hidup. Istrinya kalau nggak hidup nggak bisa tidur, takut. Nah ini kan dua orang yang berbeda pandangan. Cara pandang. Nah, lalu kemudian di situ ada negosiasi. Nah itulah politik. Jadi pas ya temanya hari ini adalah politik dan ruang perjuangan suara rakyat. Mas Zen, kalau kita ngomongin politik suara rakyat, dulu pernah kita bahas pertemuan kita yang di awal-awal, bahasanya Mas Zen ini dari awal memang terjun ke dunia politik ini ada backgroundnya ya, dari perjuangan seorang ayah bapak begitu, yang akhirnya membuat minatnya atau tertariknya Mas Zen di dunia politik juga di PKB saat ini. Bahkan beliau sekarang ini adalah sekretaris fraksi ya di
di PKB itu sendiri. Mas Zen, kalau ngomongin masalah politik yang tadi hal-hal sederhana dalam kehidupan kita itu termasuk bagian dari politik. Nah, ini pengen tahu nih dari pendapatnya Mas Zen sendiri. Kalau menurut Mas Zen sendiri politik itu yang sebenarnya harus kita lakukan setiap harinya seperti apa? Ya, politik itu seperti tadi saya sampaikan, apapun dalam hidup kita itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan saat tidur itu diatur politik. Artinya kan sangat erat dengan kita. Misalnya kita mau sekolah di mana itu kan diatur juga di politik. Sekolahnya berapa hari, dari jam berapa ke berapa, itu kan kebijakan politik, Pak. Betul. Gratis atau enggak, ya kan? Kemudian ketika sekolah itu gurunya seperti apa. Yang boleh jadi guru kan nggak boleh sembarangan. Nah, harus misalnya S1 misalnya, umur berapa, itu kan semuanya produk politik. Mau makan, ya kan? Siapa yang jual makan, makanannya dari mana, itu kan semua politik yang ngatur. Betul. Nah, jadi sebetulnya itu politik nggak berat, ya itu politik gitu loh. Makanya politik ini saya ambil sebagai jalan ninja kalau misalnya sekarang gitu. Jalan ninja, saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena termasuk perjuangan juga. Iya, karena itu perjuangan. Karena dalam politik itu kebijakan akan dilahirkan. Nah, kalau misalnya nggak lewat politik, misalnya kita paling manfaatnya sama 1-2 orang. Tapi kalau ada politik dengan satu kebijakan perda aja misalnya. Misalnya mengatur tidak boleh ada lokalisasi misalnya di satu kota atau kabupaten, itu kan luar biasa dampaknya. Ya, kita nggak tahu yang diterima amalan kita nanti yang mana. Salah satunya lewat jalur ini, organisasi. Saya punya guru politik, namanya Harif Dakiri. Beliau waktu jadi menteri saya dampingi beliau jadi stafnya. Beliau itu selalu bilang ke jajaran sekjen, dirjen, direktur dan ke bawah itu, kita ini kan dulu kan beliau menaker ya. Itu salah satu tugasnya ngurus TKI. TKI dan TKW. PMI itu ya? PMI, Gereja Migran Indonesia. Beliau selalu bilang ke bawahnya, jangan sampai ini kita sudah ahli ibadah, amalnya baik misalnya, gagal masuk surga. Begitu masuk surga, ada yang protes ke malaikat. Malaikat, tolong itu, misalnya Faizin jangan dimaju surga. Kenapa? Karena waktu dia jadi staf menaker misalnya, ada kebijakan dia yang kemudian merugikan saya sebagai TKI. Padahal saya ini jadi TKI jauh dari keluarga untuk menafkahi mereka yang di Indonesia. Tapi kan ada kebijakan dia yang kemudian mengganggu, akhirnya anak saya nggak bisa sekolah, misalnya. Keluarga saya nggak bisa makan. Akhirnya kan imbasnya ada nggak jadi. Ya. Tapi kalau beliau juga, tapi jangan khawatir, misalnya kita ini misalnya ibadahnya ya nggak rajin-rajin amat gitu ya. Tapi ada kebijakan yang mungkin bisa memberikan manfaat bagi TKI dan keluarganya. Itu bisa jadi bonus kita menjadi ahli surga. Gitu itu salah satunya ya. Ya. Jadi yang tadi seperti saya bilang, kita nggak ngerti yang bakal diterima amalan kita yang mana. Bisa jadi melalui beliau jadi sekarang ini sekretaris fraksi di PKB, kemudian mengabdi sebagai wakil rakyat di Indrapura, itu ada banyak kebijakan yang dihasilkan yang bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu ya. Kalau kita berbicara tentang politik, apakah menurut Mas Zen sendiri sekarang ini politik ini sudah benar-benar menjadi ruang perjuangan rakyat gitu? Kalau menurut Mas Zen sendiri, sekarang ini kita bilang harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Bahwa kemudian ada beberapa oknum politisi yang kemudian bermasalah, ngelenceng gitu ya? Ya itu saya kira apapun profesinya pasti ada yang bermasalah. Oknum ya? Ya, kalau kita bisa disebut dengan oknum. Jadi jangan kemudian begitu ada 1-2 orang politisi yang kemudian amoral, kemudian semua politisi kena imbasnya. Kalau bahasa Jawanya itu dikepiahuyah, bisa makan gitu semuanya. Pernah di Jogja dulu ya, tadi masih tahu dengan bahasa seperti ini ya. Jadi kalau yang bermasalah satu bukan berarti semuanya ikut sama seperti itu ya. Ya kita tahu dalam dinamika politik di Indonesia ini memang luar biasa. Banyak rakyatnya, maksudnya jumlah rakyatnya yang begitu heterogen juga. Kemudian masalah-masalah yang muncul itu di daerah satu dan daerah yang lainnya pasti berbeda gitu ya. Di Jawa Timur, Jawa Tengah sama Jawa Barat permasalahan pasti berbeda gitu ya. Nggak usah Jawa Timur, misalnya Surabaya sama Madura aja. Betul. Itu padahal tetanggaan nih. Itu Surabaya maju sekali, Bangkalan kemiskinannya ekstrim. Nah, itu kan
masalah juga masalah itu ya. juga. Oke, pasti ada yang seperti itu. Nah, ini berarti butuh peran dari DPRD Betul. sendiri, khususnya dari DPRD Provinsi Jawa Timur, bagaimana menjembatani kepentingan rakyat dan pemerintah. Menurut Mas Zen gimana? Ya, memang DPRD harus hadir. Oke. Nggak boleh kemudian hanya menang, dilantik, lalu sibuk pemilu lagi. Penyambung lidah rakyat Ya, kan? Oke. kalau kami di PKB, kami selalu dibesarkan oleh Ketua Umum kami, Gus Muhaimin Iskandar, juga sama oleh Ketua DPW kami, Gus Halim Iskandar, bahwa bagi anggota Dewan dari PKB maupun Bupati, Wabub yang dari PKB, itu tugasnya bukan cuma menang kontestasi, mau menang pileg, mau menang pilkada, enggak itu. Tapi bagaimana ketika menang itu bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Berkontribusi lah Berkontribusi. ke masyarakat gitu Nah, ya. makanya kemarin di Muswil, kami kan baru Muswil Betul. beberapa bulan yang lalu. Itu jelas temanya, lipat gandakan kemenangan lipat kemenangan untuk kemanfaatan yang berkelanjutan. Oke, berkelanjutan. Jadi nggak cuma menang berlipat ganda. Nah, itu nggak ada artinya ketika tidak memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Tagline-nya itu ya. Itu sangat jelas sekali pesan dari Ketua Umum kami dan Ketua DPW kami bahwa ya politik bagi kami ini adalah jalan ninja tadi itu. Jalan ninja tadi Salah untuk kita jalan untuk ikhtiar ya. mendapat rahmat Tuhan. Betul. Keren loh ini. Saya ngomongnya kayak gini sama beliau itu nggak nyangka ya. Kadang-kadang itu dalam pikiran saya politisi yang bisa berbicara seperti itu yang sudah sepuh, sudah pengalamannya bertahun-tahun. Ini Mas Zen ini ya cukup lama berkecimpung di politik tapi masih muda sih ya. Jadi ini Mbak, dengerin apa karena pengalaman bersama dengan orang-orang yang luar biasa. Ekosistem gitu ya. itu berpengaruh. Ekosistem. Di PKB saya kampanye ya karena saya Oke, boleh. Silakan. di PKB itu ramah dengan generasi muda. Merangkul. Banyak dengan bisa cek di anggota Dewan RI, provinsi, kabupaten itu banyak sekali anak-anak muda yang menjadi tokoh penting di legislatif maupun di eksekutif. Kenapa itu terjadi? Karena di kami ini kaderisasinya getol. Berjalan. Kami itu selalu dikasih doktrin sama Ketua Umum kami. Pemilu itu bukan 5 tahun lagi, bukan 3 tahun lagi, bukan 2 tahun lagi, tapi besok hari udah pemilu. Sehingga kalian tidak boleh seenteng-enteng, santai, unggah-unggah. Kalian juga harus mengkader, terus kadernya harus dijalankan. Gitu loh. Tapi anak muda seperti apa yang dibentuk oleh PKB? Anak muda yang punya value. Nilainya mohon maaf, ada gitu ya. Kadang ada ya misalnya gini, anak muda, tapi dia jadi dewan, jadi bupati karena bukan karena dirinya, tapi karena orang tuanya misalnya. Banyak ya. Banyak itu. Nah, tapi di PKB itu enggak. Ada anak-anak muda-muda yang sekarang ini menjadi anggota dewan, bupati itu emang dari bawah. Gitu loh. Berjuang dari dari awal bawah, gitu. kayak misalnya di waktu mahasiswa aktif di PMII, aktif di IPNU, di PNU, aktif di macam-macam lah. Baru kemudian sehingga itu punya value. Pernah berorganisasi sebelumnya. Ada gitu bekalnya lah. Ada modalnya gitu ya itu. Keren tapi itu ya. Lebih banyak yang muda seperti ini kan lebih luar biasa kan. Ya kita dukung saja untuk generasi muda yang punya value seperti ini untuk menjadi wakil kita di DPR. Nggak ada ruginya untuk kita ya, mewakili masyarakat maksud saya. Terima kasih Kayak gitu. Kalau kita ngomongin politik gitu maksudnya, jadi banyak pertanyaan yang pengen disampaikan, termasuk mungkin salah satunya yang saya tangkap ya dari masyarakat itu bagaimana cara memperluas yang namanya akses masyarakat terhadap ruang politik. Kadang-kadang itu kalau kita ngomongin politik seperti di awal tadi saya sampaikan, masyarakat itu agak politik gitu ya. Kan konotasinya agak ke negatif banget sih politik itu lah. Menurut Mas Zen gimana? Ya itu salah satu tugas kita. Gitu. Makanya lewat forum muda ini ngobrol dewan ini tolong nanti kita sampaikan ke masyarakat bahwa nggak boleh dihindari politik itu. Karena itu pasti akan berdampak ke hidup panjenengan gitu loh. Saya nggak sekarang ada isu soal kenaikan BBM. Ya itu kenaikan BBM itu akhirnya akan berdampak di dapur kita. Iya kan? Betul. Nah, artinya nggak boleh kita ini apatis gitu loh. Makanya ketika ada pemilu, ada pilkada atau pilpres dan pileg harus mencari orang-orang yang betul-betul kompeten. Ya, dan bisa menyuarakan apa yang menjadi aspirasi dari panjenengan semua. Jangan cuma mohon maaf karena ikut-ikut. Jangan karena cuma Indomie kemudian paham. gitu loh. Itu penting gitu loh. Biar bahwa memang belum sempurna itu iya gitu. Tapi kalau panjenengan ini
menyeleksi betul siapa yang layak mewakili panjenengan, siapa yang layak memimpin panjenengan, insya Allah hal-hal ini sendirinya akan terkikis gitu. Betul. Yang tadi disampaikan Mas Zain betul sih, sekarang ini karena mungkin dari mindset masyarakat itu sendiri ya, sebagian masyarakat saya tidak menyampaikan semuanya, merasa apatis itu mungkin saja terjadi dengan yang namanya isu-isu politik terakhir ini ya, di mana masyarakat trust-nya itu agak berkurang. Betul nggak sih? Ya, kalau bahasa anak muda sekarang itu trust issue. Nah, trust issue itu betul sekali. Makanya kadang-kadang lah gitu ya, setuju ngomongnya politik ya, jangan membicarakan politik lah kayak gitu ya. Kebanyakan betul nggak? Betul. Mas Zain pernah nggak menemui ya kebanyakan dari sekarang ini yang menyampaikan atau trust issue itu kan ya Gen Z lah misalkan, pernah nggak nemui yang kayak gitu? Sering. Apa yang sering disampaikan? Ya Allah gitu. Allah gitu ya. Baik-baik anggota dewan itu juga, itu biasalah itu. Tapi ya itu kalau saya sih saya jadikan vitamin. Nggak apa-apa karena ya. Pahit tapi menyehatkan. Oke. Apa ya? Malas justru membuat kita tuh pengen membuktikan gitu ya. Kita itu sebenarnya nggak seperti yang dibayangkan kayak gitu. Saya paham sih kenapa beliau itu seperti itu, karena sudah digembleng tadi ya di organisasi. Jadi munculnya opini atau pendapat dari sebagian kecil masyarakat, it's okay lah ya, kayak gitu. Mas Zain, kalau kita menyampaikan di DPRD sendiri sebagai penyambung lidah rakyat ya, dari rakyat kemudian lewat anggota dewan disampaikan ke pemerintah begitu. Nah, strateginya dari DPRD sendiri khususnya di Mas Zain di Komisi C, bagaimana nih menyerap aspirasi masyarakat secara merata, termasuk nih di daerah terpencil yang kadang-kadang kalau tadi di media sosial oke lah kalau masih terjangkau internet misal, kalau nggak terjangkau bagaimana di daerah yang pelosok terpencil kayak gitu. Kalau dari Mas Zain gimana? Ya kalau kami nih saya sendiri jemput bola. Nggak bisa kemudian saya di Surabaya berharap aspirasi dari Pulau Saseel misalnya kayak di Sabeken itu terluar itu bisa sampai ke saya. Ada banyak cara, Mbak. Ada banyak cara untuk bagaimana memotret kondisi di sana. Misalnya saya kan punya tim ya. Saya itu selalu berkomunikasi sama tim itu nggak tahu waktu, kadang tengah malam, kadang ya jam 1 malam ya video call ya meskipun ya bercanda-bercanda, tapi dari itu kan mereka enak menyampaikan persoalan-persoalan yang ada. Itu satu ya, karena kan tim kita kan merata di berbagai daerah, bahkan di pulau-pulau. Yang kedua, misalnya saya rencana sih mungkin habis ini juga mau ke sana langsung. Yang mungkin selama ini belum ada anggota dewan yang ke sana, ke pulau terluar di daerah Sabeken itu. Saya akan coba ke sana untuk mencoba. Kalau hanya video call kan pasti ada hal yang ya kalau kita ke sana langsung kan kita bisa merasakan apa sih yang dimau gitu ya, bau tanahnya sana, seperti apa mereka hidup, itu kan beda pasti. Betul. Nah, jadi wacana atau sudah rencana atau mau dilaksanakan? Sebentar lagi ya Allah. Karena kan kesana itu nggak gampang, Mbak, cuacanya. Betul, cuaca sekarang. Kan? Harus banyak perhitungan. Nyebrang gitu. Tapi kan bahwa mereka itu jangan lupa mereka itu bagian dari kita. Betul. Mereka bagian juga dari punya suara ya. Bukan bagian dari Jawa Timur. Mereka juga bayar pajak. Artinya harus disapa juga sama dong. Mereka itu yang di Pulau Saseel, di Pulau Sabeken, di Pakrungan itu dengan yang tinggal di Gayung Sari ini sama loh. Sama-sama punya satu suara yang bisa berpengaruh dan punya hak yang sama untuk diberdayakan. Tuh, terus kemudian juga adanya sosial media. Ya walaupun tapi sih hampir semua sudah aksesnya internetnya sudah ada, tapi kadang kalau siang aja mati kadang PLN kan begitu kan. Ada kendalanya lah gitu. Nah, tapi kalau beberapa ini saya live TikTok Facebook banyak kok dari sana dia menyampaikan. Dengan mudahnya sekarang mengakses media sosial yang tadi Mas sampaikan. Itu memperkuat atau justru melemahkan perjuangan suara rakyat, Mas? Ya, memperkuat. Bisa memperkuat, bisa juga ya dengan segala plus minusnya. Kan tinggal kita pilih, kita ambil yang baiknya, buruknya kita nggak usah ambil. Gitu loh. Buruknya ya itu, semua orang bisa mengumpat sekarang kira-kira gitu kan. Tapi oke lah. Gitu. Tapi maksudnya kadang-kadang di masyarakat itu sendiri kita lepas dari namanya media sosial, karena di media sosial kita nggak ngerti tuh yang elit yang mana, yang bukan elit yang mana, kita kan nggak ngerti. Cuman begini, yang saya tangkap dari beberapa kali ketemu atau wawancara dengan masyarakat terkait dengan isu-isu politik begitu ya, yang banyak disampaikan adalah terkait dengan dominasi elit politik. Nah, itu bagaimana menghindari dominasi elit dalam pengambilan suatu kebijakan mungkin.
Ya. Yang paling mudah aja mengambil kebijakan. Gimana Mas Jan? Kalau kami di PKB jelas, Mbak. Kami itu partainya kaum mustadafin, ya. PKB itu di Jawa Timur pemenang. Tapi di daerah kayak di NTT juga ada kabupaten yang ketua dewan PKB yang itu mayoritas masyarakatnya Katolik. Gitu loh. Tapi Katolik yang sama tadi, mustadafin juga. Ada gitu ya? Ada di Sumut juga di kabupaten apa lupa saya itu mayoritas agamanya masyarakatnya itu Kristen Protestan, tapi ketua dewannya PKB. Tapi ya itu PKB itu kadang-kadangnya dari kaum mustadafin, dari kaum papah. Nah, sehingga begitu kami jadi anggota dewan, insya Allah kami tidak lupa dengan akar rumput yang membesarkan kami. Jadi ya bahwa di politik itu kadang ada negosiasi elit apa, itu hal yang tak bisa dihindarkan. Tapi kalau misalnya elit ini kemudian kayak kita yang selalu menyapa akar rumput, insya Allah ini tidak akan beda antara suara akar rumput dengan suara elit. Nggak ada kesenjangan gitu ya antara yang Ya, elit dan yang tapi kan kadang-kadang gini loh, maksudnya ada satu kejadian ya. seolah-olah semuanya kebijakan kita ini dipengaruhi oleh elit. Enggak juga gitu. Dan apa yang menjadi elit itu kan belum tentu juga jelek sebetulnya. Betul sih. Iya kan? Mindsetnya masyarakat tuh nggak bisa Nah, gitu tadi juga. lagi. Ya, gitu tadi. PR kita bersama untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Sosialisasi gitulah ya. Ya. Biar lebih mengerti bahwasanya tidak semua itu sama seperti yang dilihat ketika ada isu-isu. PKB itu tiap tahun di fraksi itu kami melaporkan dalam setahun ini fraksi kami ngapain aja. Ada laporannya. Ada laporannya. Dan itu akan dievaluasi. Iya, silakan dievaluasi. Bahkan kami ini di fraksi PKB tiap hari Jumat itu ada jadwal piket. Piket. Oke. Di kantor DPW PKB. Dibagi berarti ya? Iya, dibagi dari setiap komisi. Oke. Ada perwakilan masing-masing komisi yang berpiket di fraksi PKB fraksi PKB di kantor kantor DPW PKB Jawa Timur. Tugasnya apa? Ya tadi kalau ada masyarakat yang mengadu urusan hidupnya, ya langsung ditemui. Ada wakilnya. Ada wakilnya. Jadi pasti kami, ya itu Mas? Iya, jadwalnya pasti ya? Pasti, Jumat tuh. Jadi panjenengan semua masyarakat Jawa Timur, kalau ada masalah di tempat panjenengan, dimanapun itu, selama di Jawa Timur ya, terkait persoalan di Jawa Timur, monggo. Kalau mau ngadu, mau curhat, datanglah ke kantor DPW PKB Jawa Timur. Diterima, karena diterima, setiap hari Jumat pasti diterima. ada yang piket. Ada yang piket. Keren. Gitu. Artinya kita nggak cuma per anggota, tapi secara institusi juga menyediakan 1 hari dalam 1 minggu untuk menerima aspirasi apapun itu dari masyarakat Jawa Timur. Waktu live TikTok juga mungkin Mas Jan juga pernah menyampaikan ini ya, kalau setiap hari Jumat di DPW itu pasti ada yang piket seperti itu. Saya sampaikan di semua kesempatan, Mbak. Saya sampaikan karena itu penting. Ada nggak yang bilang gini, oke, nanti ketika mungkin ikut sholat Jumat di sana mau ketemu dengan anggota dewan dari PKB bisa dong kita ke sana, ada nggak ya kayak gitu? Ya banyak begitu. Banyak gitu ya. Okay. Ada yang kemarin misalnya menyampaikan kayak di Pasuruan Leko itu yang tanahnya konflik sama TNI. Kesini, alhamdulillah langsung kita follow up. Kita karena ini wilayahnya wilayahnya pusat, langsung kita bawa ke DPR RI. Mediatornya dari sini ya. Oke, langsung datang ke sini waktu itu. Iya. Langsung dapat solusi juga. Iya, solusi ada jalurnya dan kita langsung kawal. Kita bawa masyarakatnya perwakilannya ke Jakarta, pertemukan dengan Komisi 2, lalu Komisi 2 memanggil Kementerian ATR BPN. Gitu loh. Kalau terbaru nih yang banyak diangkat oleh ketika live misalkan kita ketemu masyarakat yang paling sering ditanyakan terkait apa nih? Ya, kalau isu politik loh maksudnya. Ya kesehatan pasti, terus infrastruktur, pendidikan Masih infrastruktur itu juga. Sekarang lagi banget tuh, happening banget. Oke, rehab ya. Lagi hampir semua dengan dana desa yang dipangkas, terus juga efisiensi anggaran TKD dikurangi ke kabupaten, kota dan provinsi ini kan efeknya kan tadi, Mbak. Kalau tadi digital berarti yang sering kita lakukan karena keterbatasan waktu juga mungkin ya. Mas Jan juga lebih banyak sekarang walaupun secara konvensional tetap hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi, tapi lebih karena ada biar bisa efisiensi segalanya pakai media sosial. Nah, akhirnya bagaimana menurut Mas Jan berarti perlu dong untuk aspirasi di sistem digital itu bisa terintegrasi gitu loh di DPRD Provinsi Jawa Timur. Kami mulai di fraksi PKB. Oke.
Saya udah beberapa kali ya live TikTok. Dengan akun fraksi? Enggak, dengan akun pribadi. Oh, pribadi, oke. Tapi gabung dengan Pak Torik, dengan gitu. Pak Kolaborasi, Sikwil, collab. Oke. Bahkan sama Bupati Situbondo pernah. Live TikTok, ayo apapun masalah kalian sampaikan. Itu kan cara-cara baru yang mungkin belum terbiasa, tapi ini harus kita lakukan karena tadi itu saya bilang nggak mungkin kayak saya ini Dapil Madura mengunjungi seluruh desa nggak mungkin. Iya, terbatas Habis pasti. tentunya. Tapi dengan sosmed itu kan bisa terserap apa-apa yang menjadi problematik di bawah. Tapi segala sesuatu yang disampaikan masyarakat ketika menyampaikan itu di live begitu ya, di live TikToknya Mazen misalkan itu pertanyaannya lebih bersifat bertanya atau memberikan pernyataan atau bagaimana? Atau Ada banyak. Tapi atau sambat istilahnya atau gimana? banyak sambat juga. Banyak sambat. Okay. Tapi kan kita bisa Gimana? Mbak, bisa memilih dan memilah. Memilih dan memilah. Mana yang gitu kadang ya? hanya pengen nyapa kita, kadang udah seneng gitu kan. Okay. Kami pun seneng bisa nyapa langsung gitu loh. Ada yang curhat, itu gitulah dengan segala dinamikanya lah. Iya, ya maklumlah ya. Tapi poinnya bahwa ini pentingnya apa, saluran ini mendekatkan anggota dewannya dengan masyarakatnya sehingga tidak ada kesenjangan gitu ya antara anggota dewan dengan masyarakatnya. Ya kita dukung untuk terus aktif di media sosial biar kita tuh birokrasinya ketika pengen menyampaikan aspirasi itu nggak ribet gitu ya. Misalkan banyak sih yang bilang kayak gitu, terutama kayak Gen Z, kayak misalkan kayak anak-anak muda sekarang kalau mau menyampaikan lewat birokrasi itu ribet, kita nggak pernah dapat langsung tanggapan gitu ya. Tapi kalau lewat media sosial tuh ada wakil rakyat live di TikTok, kita langsung ditanggepin, kita tuh seneng. Hanya sekedar ditanggapin saja sebenarnya, belum terselesaikan masalahnya, tapi udah seneng. Kalau dari POV-nya Mazen sendiri, ketika ada masyarakat, oh ternyata saya suka nih ada anggota dewan yang bisa aktif di media sosial misalkan seperti itu, gimana tanggapannya Mazen? Kami pun dari POV sebagai anggota dewan, kami pun senang, terbantu banget gitu loh. Karena kalau cuma lewat reses, cuma lewat ngode gini, terus lewat ada sowan kan, program sowan itu segmented kan Mbak. Nah dengan live TikTok atau live di sosial media yang lain, itu kan kita bisa menjangkau hal yang belum bisa terjangkau oleh itu tadi. Karena res itu kan setahun hanya 3 kali. Ya kan, terbatas banget gitu ya. Satu kalinya ada 6 titik, 1 titik 100 orang. Itu kan bisa dihitung lah berapa orang yang nanti bisa bertemu. Sementara kan ruang-ruang persoalan masyarakat itu kan setiap hari selalu ada aja masalahnya. Nah, itu nggak tentu di mana terjadinya. Ya kan kadang misalnya kita res di kecamatan A misalnya, atau yang masalah kecamatan B. Karena kita nggak ada kan kadang nggak terpotret. Iya betul. Dengan adanya sosial media itu kan bisa mereka menyampaikan. Kadang-kadang ada perasaan mohon maaf nih jenuh nggak sih Mas Zen? Menghadapi berbagai kan ya, itu kondisinya kan kalau nggak mau jenuh jangan jadi anggota dewan. Masa mau jadi jabatannya tapi nggak mau tugasnya kan ya. Kadang-kadang kan yang datang mohon maaf nih banyak keluhan saja gitu ya. Itu resiko konsekuensi ya? Dan itu ya dihadapin ya Mas Zen ya. Dan kita nikmati. Kita nikmati. Pasti bisa menikmati itu. Keren gitu ya. Nggak semuanya lo bisa kayak gitu ya. Kadang kalau sudah ada komentar yang bagaimana bikin kita nggak srek gitu ya. Ada yang muncul sedikit emosi kan. Ada yang kadang lupa. Gitu. Saya gampang Mbak. Kalau emosi itu gampang. Nah contohnya gimana nih? Tidur. Sama ya ternyata ya. Tidur. Kalau tidur selesai masalah. Iya kan? Ya. Atau punya hobi yang kira-kira bikin karena urusan legislatif nih banyak, kemudian ketemu dengan konstituen tuh banyak ribet gitu ya, agak capek, pingin cooling down lah, apa yang biasanya dilakukan? Makan kuliner. Berarti ada kuliner favorit nih, apa tuh kuliner favoritnya? Kalau di dapil saya kan penghasil kuliner terbaik di Jawa Timur, Madura kan. Apa tuh? Ya ada bebek, ada belut, ada seafood. Di rumah saya itu kan, rumah saya itu 100 meter dari rumah itu udah pinggir laut. Jadi saya udah day to day-nya ya makan seafood gitu. Kapan kita mampir ke sana teman-teman? Jadi kalau ada masalah gampang tinggal makan, tidur udah. Jadi kalau kita menyampaikan segala sesuatu terkait dengan konstituen, yang ada tanggung jawab ya Mas Zen ya? Tanggung jawab yang dipikul oleh anggota dewan yang memang fungsinya untuk sebagai penyambung suara rakyat ya. Plus minusnya pasti ada gitu ya.
Tapi yang bikin bahagia apa sih Mas Zen ketika ketemu dengan konstituen? Yang bikin bahagia itu misalnya ada masalah, terus dengan wasilah kita, masalah itu menjadi masalah. Oh itu Ih keren loh. itu Jadi quote itu. itu apa? Ada kepuasan, ada kayak semacam kepuasan batin yang nggak bisa ternilai harganya. Misalnya sederhana Mbak, ada banyak orang sakit ya, yang dari Sunep atau dari Pamekasan, Sampang, Bangkalan, karena sakitnya agak parah, harus dirujuk ke Sutomo. Nah, Sutomo itu kan mitra kami. Oke. Untungnya Bu Dirutnya juga Prof Cita itu sangat bagus, responsif. Nah, mereka dirujuk ke Sutomo. Kadang kan belum, kalau tidak ada kepastian dapat kamar apa enggak. Oke, betul. Sementara kondisinya sudah kritis. Alhamdulillah, misalnya ada orang dapil hubungi saya, tolong dong Pak atensi ke Sutomo. Ya, sebentar, saya coba. Begitu saya WA ke Bu Dirut, langsung di respon. Alhamdulillah ini, set tertangani langsung. Tertangani. Nah, dan alhamdulillah nyawanya terselamatkan. Kayaknya bahagia. Wah, itu nggak bisa dinilai dengan dengan uang, Pak. Ya berarti ada manfaat Ada kita untuk manfaatnya. orang lain gitu. Iya, itu tadi saya kan selalu berkali-kali bilang, doktrin di PKB itu jelas. Kemenangan itu bukan cuma menang di pemilihan, tapi bagaimana ketika udah menang, itu memberikan dampak, kemanfaatan dan keberkahan bagi masyarakat. Seluas-luasnya. Saya memposisikan sekarang ini sebagai misalkan masyarakat yang pengen banget tahu Mas Zen. Mas Zen kan sebagai anggota dewan ya di DPRD Provinsi Jawa Timur, harusnya bisa mewakili yang lain. Atau mungkin dari Mas Zen sendiri aja. Apakah saat ini DPRD itu sudah cukup responsif terhadap aspirasi masyarakat? Ini dengan adanya saya di forum ini saya apresiasi Sekwan ya, Dewan. Sekwan itu ada banyak kreativitas program yang dibuat oleh Sekwan dalam rangka tadi mendekatkan anggota dewannya dengan masyarakat di dapilnya masing-masing. Ada program namanya SOWAN, Asosiasi Dewan. Itu apa? Jadi apapun hasil perda yang kita hasilkan di DPRD itu kita sampaikan ke masyarakat. Ini sekarang ada perda baru loh, misalnya perda tembakau lah, ada perda soal garam lah. Itu kan akhirnya ada saluran yang resmi untuk menyampaikan apapun yang kita hasilkan di legislatif sebagai produk kebijakan yang kita ambil gitu. Yang kedua, ada ngode, ya kan, ngobrol dewan, sehingga kita di sini itu bisa menyampaikan apapun terkait dengan tugas-tugas kita. Dan kami pun di forum-forum ini juga siap untuk dievaluasi kalau misalnya ada hal-hal yang kurang. Itu sudah luar biasa, Mbak. Artinya tidak monoton hanya melalui reses seperti tadi saya bilang, itu kewajiban kalau itu. Tapi kan kadang nggak cukup hanya dengan yang wajib. Harus ada perangkat-perangkat lain, seru-seru lain yang lebih banyak. Semakin dekat dengan masyarakatnya, insya Allah anggota dewan pun untuk aneh-aneh juga akan gitu. Kata aneh-aneh tadi bikin saya deg-degan. Kalau Mbak Zen kan di Komisi C ya. Komisi C kan terkait dengan anggaran, kemudian tujuan atau target yang di 2026 kita tahu 17 triliun. Tahun kemarin target sudah terlampaui. Alhamdulillah. Tahun ini suasana geopolitik global luar biasa. Ini pengen tahu nih pendapatnya Mas Zen gimana untuk 2026 di tengah sekarang ini harus terjadi kemandirian fiskal di Jawa Timur. Di Jawa Timur ya. Itu Mas Zen gimana sekarang? Sangat berdampak sekali gitu loh. Ada banyak program yang diefisiensi. Tapi kan kami memastikan bahwa efisiensi itu boleh, karena itu bukan soal boleh atau tidak, karena itu satu yang sudah niscaya. Tapi kami itu selalu memantau jangan sampai kemudian yang diefisiensi itu hal-hal yang menjadi mandatory spending. Yang urgent gitu. Kebutuhan dasar itu nggak boleh. Nggak boleh. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur itu nggak boleh diutak-atik. Nah, yang diefisiensi ya misalnya kunjungan kerjanya, kunkernya. Kami ini di Jawa Timur, Mbak, harusnya ada kunjungan luar negeri, tapi kami hapus. Gitu loh. Untuk memangkas anggaran. Iya, itu juga memberikan pesan kepada masyarakat bahwa kami pun peka dengan situasi terkini. Gitu. Yang sekarang ini ada dalam masyarakat gitu ya. Kalau melihat kondisi geopolitik sekarang yang mungkin kita nggak
ngerti kapan selesainya gitu ya. Usaha yang dilakukan anggota dewan sebagai penyambung suara rakyat juga sudah dilakukan begitu ya. Cukup cukup terinspirasi saya dengan beberapa masyarakat yang tanya anggota dewan sekarang lebih responsif sih sebenarnya, apalagi ketika tahu di media sosial. Tapi untuk tahun ini 17 triliun, apakah optimis tercapai? Ya, bismillah aja. Okay. Kami itu di Komisi C itu selalu bikin nggak tenang. OPD penghasil Mitra ya? PAD itu. Karena semakin kecil target yang dicapai dari PAD, dampaknya kan langsung ke kita semua gitu. Langsung gitu ya. Makanya saya bilang ke mereka ini masalahnya nggak biasa. Sehingga kebijakannya juga jangan yang biasa-biasa aja. Harus ada kebijakan yang berani. Terobosan baru. Inovasinya harus ditingkatkan, harus lebih kreatif. Gitu. Kira-kira kedepannya nih Mas Jen ada nggak ide apalagi yang pengen disampaikan atau sekarang sudah ada nih gambaran yang mau kayak yang di sisi sebelumnya kan saya sampaikan bahwa kami yang mendorong agar kayak aset tuh bagaimana digitalisasi. Untuk PAD ya. Itu hal-hal kecil. Atau misalnya kayak di Samsat ini misalnya pelayanannya nggak hanya tunggu bola tapi bagaimana menjemput bola dengan memaksimalkan jejaring kepala desa di masing-masing kabupaten kota untuk pelayanan jemput bola. Biar masyarakat misalnya itu dengan pakai gitu ya, ada aplikasi misalnya orang kadang itu nggak bayar pajak bukan karena nggak mau bayar pajak, Mbak. Ribet tapi karena gitu ribet dan banyak calo. Yang begitu kan? Betul. Sehingga begitu digitalisasi ini kan memotong calo-calo yang nggak bertanggung jawab itu. Betul. Sekarang lebih ke itu ya, Mas Zen ya. Itu didukung ya, ada seperti itu ya. Makanya digitalisasi itu beberapa kabupaten kami lihat itu kayak di mana ya, Lamongan apa itu. Malah pembayar pajak paling banyak itu dari Tokped, via Tokped. E-commerce. Itu kan betul, bagus lah. Sehingga ada orang itu mau bayar pajak ada kepastian berapa yang harus dibayar, seperti apa enggak, mohon maaf ya, enggak lewat birokrasi yang ribet. Ya, kadang kan kalau mau cepat ya harus bayar. Kalau begitu. Paham Mas Jen ternyata ya. Dengan situasi yang ada dalam masyarakat ya, tapi semoga itu bisa berubah lah nanti Mas Jen ya. Yang masih seperti itu lah. Dengan adanya digitalisasi pasti ada satu perubahan yang positif lah kita ambil, mempermudah layanan kepada masyarakat. Orang bayar itu jangan dipersulit gitu ya. Itulah makanya orang mau bayar kok dipersulit. Nah ya, biar masuknya bayarnya itu karena gini Mbak, full semakin gitu ya. birokrasi di pola pikirnya masih kayak tadi itu mempersulit yang mudah, itu semakin dia akan selesai karirnya. Karena sekarang kan rakyat sudah bisa ngeliat sendiri langsung seperti apa dan bisa langsung menyuarakan, bahkan langsung bisa ngetek presiden kan sekarang ini. Pengawas sekarang ya, pengawas bener-bener pengawas. Jadi kalau ada perilaku yang tidak sesuai itu pasti akan laut pasti dia akan kena. Sudah dinotis ya. Dinotis terus diprotes gitu ya. Protesnya nggak nanggung-nanggung ya. Se-Indonesia protes ya. Bahkan dengan kasus yang ada kemarin gitu kan. Kayak kemarin itu yang terbaru ya, Amsal Sitepu ya, yang dikriminalisasi soal ide kreatifnya dia itu kan langsung se-Indonesia bersuara itu. Jadi memang kayak di Sleman juga itu. Kapolresnya. Karena masa orang ditabrak lari dia kejar dan yang nabrak itu wafat kemudian dihukum kan. Nah ini kan sekarang kan malah kena imbasnya dia udah di demosi. Ya, itu pengawasan dari masyarakat juga yang bersuara akhirnya gitu ya. Iya. Harus kita dukung masyarakat yang berani bersuara benar ya. Betul. Ingat bersuara juga harus betul benar. Jangan ya, hindari membuat berita hoax ya, bisa merugikan masyarakat banyak ya. Kita sama-sama terakhir kemarin kita bilang bijaklah bermedia sosial begitu ya. Terkait dengan tema kali ini Mas Jen, langkah konkret apa sih ke depan biar politik ini benar-benar benar-benar menjadi ruang perjuangan rakyat gitu loh Mas Jen. Yang kira-kira bisa disampaikan langkah konkretnya seperti apa? Kalau kami itu di PKB kami itu selalu menyampaikan bahwa politik itu bukan sesuatu yang mendaki-daki, tapi politik itu adalah sesuatu yang kita rasakan sehari-hari dan kita jalani sehari-hari. Rutinitas lah ya. Dan kami itu selalu punya cara pandang tadi itu bagaimana menjadikan kami ini menjadikan politik sebagai sarana untuk bagaimana yang awalnya masalah jadi masalah. Betul. Gitu loh. Jadi
jangan khawatir, kami di PKB itu niatnya clear soal itu. Kami ingin menjadi solusi bangsa. Kalau di PKB kan sekarang itu tagline-nya, PKB solusi bangsa. Politik itu juga transparan. Iya. Gitu nggak sih? Iya, itu harus. yang jadi dibisikkan ke saya, Iya, Mas Zen. iya. Harus transparan Ya. semuanya. Jadi kan kami dipesankan oleh ketua umum kami bahwa masyarakat itu ketika ada masalah apapun, pertama kali yang ada dalam benak masyarakat itu anggota Dewan PKB. Itu harus begitu, Mbak. Oke. Kayak doktrin ya? Iya. Kayak Nah, doktrin. itu kan nggak gampang Betul. pelaksanaannya. Kita Iya harus sih. selalu hadir. Betul. Itu butuh Politik kehadiran. kerja keras loh, Mas Iya. Zen. Kerja keras dan konsisten Dan, harus. ya. Itu penting ya. Ya mohon konsisten doanya ya. kepada Oke, panjenengan semua. kita doakan Karena ya. kami ini saya terus terang masih muda. Ya. Mohon didoakan agar tidak tergoda dengan hal-hal yang menjadi fitnah dan lain-lain lah. Semoga terus konsisten, istiqomah. Semoga lebih banyak Mas Zen yang lain Amin. yang nanti bisa memperkokoh politik di Indonesia ya, biar Amin. tidak menjadi politik yang sekedar untuk mohon maaf nih perebutan arena kekuasaan. Siap. Betul nggak sih? Siap. Saya ngomongnya agak pelan gini ya, takut ada yang tersinggung. Tapi kan memang itu betul. Iya, Itu betul, yang banyak betul. disampaikan masyarakat Iya. dan itu yang ingin ditegaskan nih, politik seharusnya memang menjadi ruang terbuka Iya. untuk perjuangan suara rakyat. Itu yang kita bukan arena perebutan kekuasaan bagi masing-masing kaum elit politik. Betul. Setuju Mas ya? Setuju sekali. Oke, itu dia obrolan kita terkait dengan politik. Katanya beliau nggak usah bilang politik itu susah ya. Politik itu adalah hal yang kita lakukan sehari-hari. Saya juga setuju itu. Ternyata hal sesederhana itu sudah menjadi bagian dari politik kita. Gitu. Mas Zen, terima Ya, kasih terima kasih, Mbak. sudah ngobrol bareng Risa hari ini. Ya. Semoga lancar terus Amin, kerjanya. ya Allah. Amin. Kemudian terus semangat saja untuk menginspirasi teman-teman muda yang lain Amin. menjadi seperti Mas Zen ya. Ya. Jadi nanti kita coba ya tanya live TikTok-nya biasanya hari apa, kapan gitu, jam Ya. berapa. Boleh kan tanya gitu ya Mas Zen ya? Siap. Nanti biar langsung nih menyampaikan aspirasi gitu. Oke, Mas Zen, insya Allah nanti di lain kesempatan kalau ada tema yang menarik kita bisa ngobrol lagi. Siap, Mbak. Makasih, Mbak. Cari tema-tema luar biasa. Mas Zen sekarang di Komisi C juga tugasnya berat. 17 triliun harus ada di 2026 dan semoga tercapai seperti tahun sebelumnya Amin. di Jawa Timur begitu ya. Itu tadi obrolan kita di Ngode Ngobrol bareng Dewan bersama dengan Mas Nur Faizin MA anggota Komisi C dari DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil 14 Madura Raya dari fraksi PKB sudah hadir bersama kita. Mas Zen terima kasih. Terima kasih juga untuk semuanya untuk Ngode Risa tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.